Selamat berjumpa kembali saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dalam acara renungan singkat yang kali ini diambil dari sebuah ayat dalam Perjanjian Lama, yaitu kitab Zakaria pasal yang keempat ayat yang keenam. Begini bunyinya, maka berbicaralah ia kepadaku, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Not by might nor by power, but by my spirit, saith the Lord. Ayat ini berbicara mengenai satu situasi yang ada di Yerusalem, di Yudea. Ketika itu Nabi Zakaria dengan pimpinan pemerintahan sipil, yaitu yang bernama Zerubabel, sedang membangun kota, membangun bait Allah maksudnya. Tetapi pembangunan itu mengalami kesulitan, tersendat-sendat, dan malahan diganggu oleh musuh-musuh mereka. Lalu akhirnya orang-orang Israel kehilangan semangat untuk membangun. Semangat pudar, dan Zerubabel melihat semua itu, lalu dia membawanya kepada Tuhan. Ini merupakan suatu titik balik. Dan kita mau percaya bahwa di dalam setiap situasi, setiap hubungan, setiap problem kita, di mana ketika kita sudah kehabisan sumber-sumber kemanusiaan kita, lalu kita berpaling kepada Tuhan untuk memperoleh kekuatan batin dari Dia, pasti di situ terjadi satu titik balik. Saat seperti itulah Tuhan memberikan kepada Nabi Zakaria penglihatan yang penuh harapan. Tuhan menunjukkan dalam visi kepada Nabi penglihatan bait Allah yang akan diselesaikan jika Zerubabel mentaati firman Tuhan yang diberikan kepada Nabi. Dan firman itu yang sudah kita baca tadi berkata, bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Inilah titik balik itu. Keperkasaan militer dan kekuatan usaha manusia tidak cukup. Hanya roh Allah yang dapat memberikan kepada Zerubabel dan rakyat Israel kemampuan supranatural untuk melakukan apa yang Allah minta mereka lakukan. Ketika mereka berpaling kepada Tuhan, kekuatan untuk bertahan dan melanjutkan pembangunan itu diberikan sampai pembangunan itu selesai. Saya kira firman ini sudah pernah kita sampaikan kepada orang lain, sudah pernah kita dengar, baik dalam ibadah ataupun ketika kita di dalam suatu proyek, suatu kegiatan, suatu acara, mungkin dalam hal-hal yang besar maupun dalam hal-hal yang kecil yang tidak banyak orang tahu. Misalnya ketika kita berdoa untuk orang yang kita kasihi yang sakit, belum sembuh, dana keluar sudah cukup banyak, waktu kita habis untuk itu, dan kita mengeluh, jawabannya belum datang, orang tersebut masih tetap sakit. Kekuatan kita semakin melemah, semangat kita semakin pudar. Ataupun di dalam kegiatan-kegiatan yang lain. Pada saatnya ketika kita memberikan konseling dalam sebuah keluarga, kita sudah memberikan petunjuk-petunjuk firman Tuhan, hal-hal yang harus dilakukan untuk mengatasi persoalan yang waktu itu persoalannya yaitu masalah hubungan suami istri yang tidak harmonis, cekcok, ketegangan. Lalu mereka mulai memikir
berniat untuk bercerai. Firman Tuhan sudah diberikan, petunjuk-petunjuk diberikan, dan doa-doa dinaikkan kepada Tuhan. Tetapi sepertinya belum ada perubahan. Dalam kondisi-kondisi seperti itu kita bisa saja menjadi lelah. Apalagi khususnya kalau kita sedang berbuat baik kepada orang lain. Perbuatan baik kita tidak ditanggapi, ataupun mungkin ditanggapi dengan salah, sehingga lebih menyakitkan kita. Perbuatan baik itu membuat kita merasa seperti tidak ada gunanya yang sudah kita lakukan. Ingat firman Tuhan ini. Bertekunlah di dalam perbuatan baik, bertekunlah di dalam keputusan yang Anda tahu itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Sekali lagi firman Tuhan itu mengatakan, bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatanmu sendiri, melainkan dengan Roh Tuhan. Firman ini akan membawa kita kepada titik balik dari berusaha sendiri kepada bersandar kepada Tuhan. Anda mungkin berada di titik balik seperti itu pada hari ini. Jangan mundur, jangan berubah. Tetaplah lakukan apa yang Anda rasa itu kehendak Tuhan. Tuhan membawa Anda ke titik ini supaya Anda dapat memperoleh kekuatan batin dari sumbernya, yaitu dari Tuhan sendiri. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara semua, khususnya saudara-saudara yang berada pada persimpangan jalan, berada pada titik-titik kritis. Percayalah bahwa justru saat-saat inilah Tuhan akan memberikan titik balik dari kondisi yang negatif menjadi yang positif. Dari keadaan jalan buntu, saudara menemukan jalan keluar. Jadi dari tidak ada harapan, saudara mendapatkan harapan dari firman Tuhan. Bukan dengan kekuatanmu, bukan dengan keperkasaanmu, melainkan oleh Roh Tuhan. Titik balik itu terjadi. God bless. Tuhan berkati saudara. Amin.